Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Pemberontakan PKI pada tahun 1965 menelan banyak korban dari pejabat, para kiai dan santri pun tak luput dari kekejaman PKI. Jika suka dengan sejarah ini, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan kisah dan sejarah dari Kodi Channel. Jumlah korban konflik PKI. Aksi pemberontakan dan kekerasan yang dilakukan PKI menimbulkan konflik horizontal. Kala itu, PKI yang melakukan pembantaian dan membuat onar di banyak tempat pun akhirnya mendapatkan perlawanan dari masyarakat yang non-PKI. Banyak orang-orang PKI pun diburu oleh masyarakat yang sudah jenggah dengan kekejaman yang mereka lakukan. Dalam konflik PKI dan masyarakat ini pun cukup banyak menelan korban jiwa. Namun perkiraan jumlah korban jiwa yang muncul pun ternyata ada perbedaan antara pandangan pihak dalam negeri dengan pandangan pihak-pihak di luar negeri. Tonton sampai habis biar tidak salah paham. Jumlah korban yang diperkirakan oleh tim pencari fakta sendiri tidaklah terlalu dramatis, begitu juga pengakuan kalangan PKI sendiri yang menjadi korban. Sudisman dari PKI memperkirakan korban sebanyak 150.000, bahkan ia memperkirakan tidak lebih dari 50.000. Begitu juga jumlah yang dipercaya Bung Karno yang memperkirakan jumlah korban sekitar 60.000. Perkiraan ini berdasarkan temuan tim pencari fakta yang dibentuk oleh Komando Operasi Tertinggi (KOTI) pada Desember tahun 1965. Ketika diadakan penyelidikan lanjutan ditemukan korban 87.000. Bahkan setelah dilakukan penyelidikan dengan cermat menemukan jumlah korban di daerah yang paling gawat yaitu Jombang dan Kediri berkisar antara 11.256 sampai 17.260 orang korban. Diperkirakan jumlah korban di daerah lain lebih kecil dari jumlah itu. Hal ini berbeda dengan data yang disajikan oleh pihak asing yang angkanya sangat fantastis. Jumlah korban PKI yang diperkirakan oleh pihak pengamat dan politisi dan media asing Barat sedemikian besar. Tak urung besarnya jumlah yang mereka lansir itu membuat heboh masyarakat Barat dan masyarakat Indonesia sendiri. Berbeda dengan jumlah yang diperkirakan bangsa Indonesia baik para pelaku maupun korban yang pada umumnya lebih proporsional. Sebaliknya kalangan Barat menyuguhkan perkiraan yang sangat spektakuler. Bayangkan orang yang selama ini terlanjur dipercaya pendapatnya seperti Ben Anderson memperkirakan jumlah korban PKI antar 500.000 hingga 1 juta orang. Sebuah perkiraan yang sangat mustahil dan dinilai sangat fiktif. Tetapi karena reputasi akademiknya selama ini maka data fiktif tersebut cenderung dipercaya, bahkan menjadi rujukan para peneliti sesudahnya. Hal itu mempengaruhi opini publik baik kalangan cendekiawan maupun jurnalis. Penggelembungan jumlah korban PKI yang dilakukan para penulis Barat itu ketika dicek ke lapangan oleh Hermawan Sulistyo terdapat banyak kejanggalan ketika dikonfrontasi dengan data demografis di lapangan. Menurutnya korban yang berkaitan dengan karyawan pabrik gula di beberapa tempat di Jawa Timur itu terdata dengan rapi, dan itu jumlahnya hanya belasan hingga puluhan orang saja. Begitu pula daerah yang mayoritas penduduknya PKI penduduknya tidak berkurang secara signifikan. Tetapi dramatisasi jumlah korban PKI itu telah dipercayai banyak orang dan menimbulkan rasa simpati pada PKI, kemudian menyalahkan pelaku baik NU maupun TNI, tanpa mau peduli terhadap kesalahan dan kekejaman PKI selama ini. Dramatisasi jumlah korban dari PKI ini menjadi komoditas politik yang sedang dijajakan di pasar opini internasional. Selain itu para politisi asing dan peneliti asing tidak pernah mengungkap jumlah korban para ulama dan rakyat yang dibantai oleh PKI baik selama peristiwa Madiun 1948 apalagi peristiwa sepanjang tahun 1950 hingga tahun 1968 yang dilakukan PKI terhadap rakyat Indonesia baik terhadap NU maupun kelompok lainnya termasuk terhadap tentara ini juga tidak pernah diungkap. Jangan pernah melupakan sejarah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.